Itu 17 Ramadan, kita maklumin ya. Tapi ini anak-adik mungkin nanti guru agama ini dia sampaikan. Itu ada 17. Kenapa enggak tanggal 18 atau tanggal-tanggal yang lain? Itu waktu pertama kali dibacakan proklamasi, itu kan tanggal 17. Menurut riwayat yang terjadi itu harinya adalah hari Jumat, ya. Harinya hari Jumat. 17 Ramadan lagi. Jadi pas banget tuh 17 Ramadan, 17 Agustus itu hari keramat. Makanya dimuliakan. Bukan 17 Agustusnya. 17 apa ya? Ramadan yang keramat, bukan Agustus. Karena Agustus itu adalah nama seorang raja, nama seorang kafir yang menguasai beberapa wilayah di wilayah Islam. Namanya Agustinus, ya, atau Agustus. Kalau nggak salah itu raja daripada Filipina atau raja dari Spanyol yang menguasai daerah Filipina. Makanya Filipina dulu bukanlah Islam, dikuasai oleh Spanyol, maka berubah menjadi Filipinos. Filipinos utama salah satu raja di Spanyol. Karena Spanyol sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Dulu dikuasai oleh orang Islam. Namanya Isbani atau Al-Andalusi. Itu 17. Kemudian 17 berikutnya adalah nama rakaat. Kita sembahyang 5 kali, jumlahnya 17 rakaat. Makanya kakak mau sembahyang besok, Masya Allah, satu waktu dia ninggalin sembahyang itu dosanya langit dan bumi. Satu waktu. Bagaimana kalau bertahun-tahun? Kayak apa itu dia? Wajar kalau orang yang nggak mau sholat itu dikencet langit dan bumi. Di bumi dikencet habis-habisan sehingga tulangnya lembut. Saya pernah lihat ada waktu dari kuburan itu tulang jadi satu, kepala, kaki, badan jadi satu. Padahal waktu dikuburin kan panjang itu, begitu digali jadi satu. Siapa yang kumpulin tuh? Allah. Ya udah bumi. Kenapa? Dikencet habis-habisan. Siapa tuh orang yang meninggal di sana? Makanya di surah Al-Ma'un itu ada kata-kata alladzina hum an sholatihim. Siapa tuh an sholatihim sahun? Orang yang lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'un. Mana yang pertama? Yaitu orang yang suka ria. Yang ria apa nih? Yang suka mamer-mamerin kebaikan-kebaikannya. Sholat bukan karena Allah. Yang kedua, maknanya ria di sini al-jahilun, bodoh, kagak ngerti. Ini kayak gini nih supaya kagak sah nih rambut dia kagak sah. Rambut kayak horting begitu. Ya, kagak sah supaya itu. Kenapa? Termasuk pakai sahur itu. Hidupnya ketutupan. Kagak sah. Makanya orang Islam gak boleh gondrong. Harus buka bagian jidatnya. Karena ini syarat untuk sujud. Sujudnya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Makanya jangan ditiru orang-orang kafir. Rambutnya digondong-gondongin, buat apa digondong-gondongin? Rambutnya panjang depan, buat apa? Kebanyakan kali nggak sholat, yang begitu-begitu. Ya. Yang ketiga 17 di sini. Coba kita ambil 1 dan 7. Coba ditambah jadi apa? Jadi 8. Ya, itu 8 dalam bulan Islam. Bulan apa namanya? Ada apal nggak nama-nama bulan Islam? Coba yang pertama apa? Muharram. 2 Safar. 3 Rabiul Awal. 4 Rabiul Akhir. 5 dan 6 7 dan 8 Syawal.
Sya'ban siapa tuh? Raja Syahrullah. Sya'ban syahri kata Nabi, ya bulanku. Wa Ramadan syahrul ummah. Jadi angka 8 bagus, yaitu bulan Sya'ban. Ambil 7-nya bulan Rajab, satunya bulan Muharram, dua-duanya bagus. Ya, makanya mudah-mudahan dengan adanya acara-acara seperti ini anak yatim nih, ya. Anak yatim itu ada batasnya dalam fikih. Ya, anak yatim itu ada dua. Yang pertama, ada yang dibilang sobiyun. Anak tuh sobiyun dalam bahasa Arab itu sobiyun, maknanya dari umur ya bayi sampai 5 tahun itu namanya sobi. 9. Kemudian dari umur 5 tahun sampai berikutnya namanya tiflun. Kayaknya kali kiper kalau gini lah. Iya. Iya. Ngomong dari umur ini. Kameranya di mana nih? Kalikan dulu. Kalikan kiper ini. Udah tahu. Ya. Jadi begitu. Jadi istilahnya itu harus ada yang namanya keseimbangan. Maka dari itu, mari kita jadikan bulan Muharram ini adalah bulan yang dikatakan bulan agung. Di sana dikatakan arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan. Yang berikutnya adalah al-Muharram. Muharram itu artinya bukan yang diharamkan. Ya, Muharram dari kata harrama yuharrimu tahriman. Wa huwa muharrimun wa dzaka muharram sifatul. Ya, jadi muharramun artinya bukan yang diharamkan tapi yang dimuliakan. Kalau haruma yahrumu baru artinya haram. Makanya dibilang Baitul Haram. Baitul Haram itu rumahnya haram, itu bukan rumah yang haram benar-benar haram. Haram di situ adalah haram dimasuki oleh orang kafir. Mekah Madinah itu termasuk Baitul Haram karena tak boleh dimasuki oleh orang kafir. Itu maknanya Muharram dan haram. Dan mudah-mudahan ini anak yatim kita doain, ya. Udah gede semua ini, udah balik semua ya. Udah pacaran, insya Allah. Nah, besok kawin ini. Berjuang apa? Besok udah bikin cinta kawin. La ilaha illallah. Kita doain dah, penting. Kita doain ini anak, ya. Bagaimanapun juga ini adalah titipan dari Allah, ya, titipan dari Nabi. Kenapa Nabi menyuruh kita untuk bersantunan kepada anak yatim? Karena Nabi kita juga anak yatim. Fa'amfal yatima fala wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan. Rasulullah ketika aqil, ketika lagi miskin, fa'awa, dikasih itu apa namanya itu dihimpungi. Awal namanya apa ya? Dikasih semacam kayak santunan, fa'awa namanya. Dikasih apa ya? Perlindungan baik materi maupun rohaninya. Nah ini alat ini yang dibutuhkan sudah bukan materinya, bukan apa sebenarnya. Pendidikan moral ini penting. Karena sekarang adabnya makin kurang. Saya pernah lagi ada acara begini-begini nih, ya. Bagi acara begini-begini makanya kan buat Ustaz Kiai ya. Datang ada anak semua mau plastik, datang ke depan, ngambil-ngambilin. Astagfirullah. Nah ini buat guru-guru. Apa-apa katanya menghiraukan. La ilaha illallah. Adabnya kurang. Ada syair begini. Al-yatim mala bi'ilmin walakin al-yatim mala bi'adabin wa akhlaqin. Anak yatim itu bukanlah orang yang tidak punya bapak anak itu atau tidak punya harta, tapi anak yatim adalah mala akhlaqin wa adabin, orang yang tidak punya akhlak dan tidak punya. Jadi bukan anak yatim aja. Kita ini kalau nggak ada akhlak, kita nggak ada adabnya dibilang yatim.
dari itu kita doain ya anak-anak yatim, ya termasuk yang lain-lainnya, ya dan Allah jadikan ini mereka termasuk orang-orang yang berakhlak, ya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, dia juga orang yang anak yatim, tapi juga berakhlak. Jadikan mereka termasuk orang-orang yang nanti bakal menjadikan penerus kita nanti kelak ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah yang menjadikan kita. Kalau bisa nih, ya ada donatur nih, ya yang kira-kira besok mau lulus SD, saat ini tidak, ya saat ini yang di sini sekolahnya udah gak beres, saat ini dah, misalnya saat ini bagus, karena lingkungannya bagus. Kalau sekolah di sini boleh gak beres, ada yang merokok, ada yang tawuran, ada yang pacaran. Kalau di pesantren misalnya insya Allah di pulang bawa akhlak ada. Itu yang kita harapkan nanti begitu mereka terjun ke masyarakat, mereka udah terampil dalam bidang agama dan bidang hukum. Mari kita doakan anak-anak kita ini dengan baca surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka termasuk orang yang diberikan semacam akhlak, kesempurnaan akhlak dan adab, orang yang berilmu dan mempunyai martabat untuk mengangkat kedua orang tuanya. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita hajatkan. Al-Fatihah. Alhamdulillah.